Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 14 PTM iDream Radio Successful Muslim Family, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menguatkan, ya, motivasi dalam diri kita untuk beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kualitas kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat semakin baik, ya, semakin meningkat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan, ya, bacaan kita tadi kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang akan berbahagia ketika hari di mana malaikat maut, ya, datang menjemput kita. Dan kebahagiaan itu berlanjut ketika kita berada di yaumul mahsyar. Kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang, ya, di zaman Rasulullah SAW yang kemudian bersyahadat lalu kemudian mengikuti Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang keimanannya, keislamannya dan keihsanannya teruji. Mereka adalah orang-orang yang kualitas iman, Islam dan ihsannya, ya, diakui, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka, ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menyebut nama sahabat, kita akan menyelipkan satu kalimat, ya, radhiyallahu anhu, ya. Atau kalau banyak, ya, kita sebut radhiyallahu anhum, ya. Kalau berdua kita sebut radhiyallahu anhuma. Kalau yang perempuan kita sebut radhiyallahu anha, ya, yang artinya semoga Allah meridhoi, ya, semoga Allah, yaitu Allah telah ridho kepada mereka. Radhiyallahu, ya, Allah telah ridho kepada mereka. Hal itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengakui bahwa Allah telah meridhoi orang-orang yang hidup ketika itu, dan ini tentu menjadi harapan bagi kita, ya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita bisa mencari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, dalam program Hikmah, ya, kita akan coba membahas mengenai tingkatan Islam, ya. Ya, tentu tujuannya adalah agar kita bisa meraih, ya, predikat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebelum kita membahas mengenai tingkatan Islam, ya, sebagaimana yang disinggung ya pada episode sebelumnya, berbicara Islam ya tentu kita pondasinya adalah berbicara iman. Ya. Nah, iman ya, sebagaimana yang dimafhumi atau diketahui, ya, ada 3 hal ya yang terkait dengan ada 4 hal maaf ya, ada 4 hal yang terkait dengan iman. Ya. Dan 4 hal ini juga kemudian nanti menjadi ukuran atau barometer ya bagi tingkatan Islam ya, dan juga tingkatan ihsan. Iman itu pondasi ya, dan kemudian berbicara iman ada 4 hal yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan pondasi keimanan ya. Dan 4 hal ini juga kemudian nanti menjadi sandaran ya, atau juga barometer dalam ukuran bagaimana melihat tingkatan keislaman dan keihsanan seseorang. Yang pertama adalah ucapan hati. Nah, di mana ucapan hati ini adalah mempercayai dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin, nah, ini kan berbicara iman ya. Ya, innamal mu'minun, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billah, adalah mereka yang beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan kepada utusan-utusannya, tsumma lam yartabu ya, dan kemudian mereka juga tidak ragu-ragu. Artinya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya tidak bercampur dengan keraguan. Wajahadu bi amwalihim, dan itu mereka buktikan ya dengan jihad, dengan kesungguhan mereka ya menjalani keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa ya, dengan harta dan jiwa ya, tidak hanya harta yang dikeluarkan, bahkan jiwa juga mereka siap korbankan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini ya, Allah berikan sertifikat pengakuan begitu ya, Allah akui ya ulaika humus shadiqun, sebagai orang-orang yang siddiq ya, orang-orang yang benar ya apa yang mereka ucapkan itu. Nah, berbicara ayat ini ya tentu kita berbicara kondisi hati ya. Karena kan keimanan ini ya basicnya, dasarnya adalah subjeknya atau pelakunya adalah hati kita. Oleh karena itu kemudian banyak sekali ya perintah di dalam Al-Quran yang menekankan, yang memerintahkan agar kita banyak mengingat ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan objek dalam diri kita ya yang paling bisa melakukan itu adalah hati ya. Karena kalau berbicara lisan ya kita akan dibatasi dengan aktivitas lain ya, makan, minum, ngobrol. Susah ya, kita lagi makan sambil nyebut Allah kan juga ribet kan. Mata kita dipengaruhi oleh tidur ya, atau kita ya terdistrak dengan penglihatan yang lain gitu. Ya. Maka yang paling bisa, yang paling memungkinkan untuk memenuhi ya, perintah itu ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran misalnya yang 190 ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan tegak, duduk dan berbaring. Artinya kan dalam setiap kondisi dan setiap keadaan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mungkin ya untuk melakukan itu adalah hati kita. Maka kemudian ya persoalan hati ini bukan persoalan sepele. Nah, tugas kita ya atau kita yang ingin mengetahui, kalau kita ingin tahu level ya tingkatan iman Islam kita,
maka yang pertama harus kita lihat, kita raba, kita resapi, kita hayati adalah kondisi hati. Adakah ya ucapan iman itu terpatri dalam hati kita? Adakah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergetar di dalam hati kita? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya menempati ya, dalam relung dada kita? Adakah kita adakah reaksi gitu ya ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak reaksi? Reaksi yang menunjukkan keyakinan kita, kecintaan kita, ya, kerinduan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu harus betul-betul ada di dalam diri kita tanpa ada keraguan. Dan itu kemudian yang membedakan kita dengan orang munafik, ya, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-167 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang namanya orang munafik itu dalam surah Ali Imran ayat yang 167 Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengetahui orang-orang yang munafik, dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Qalu law na'lamu qitalan la'atba'nakum. Mereka mengatakan, ya, seandainya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentu kami akan mengikutimu. Hum lil kufri yawma idzinik aqrabu minhumul lil iman. Nah, mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada iman. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Nah, ini poin dari orang munafik itu adalah yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi kalaulah apa yang kita ucapkan, ya, katakanlah kita berbicara iman, berbicara Islam, berbicara ihsan, tetapi itu kemudian tidak ada di dalam dada kita, maka status kita bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, bukan seorang muhsinin, tetapi seorang munafikin gitu ya. Orang-orang yang munafik, karena orang-orang munafik itu Allah katakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam hati. Jadi kalau kata orang sekarang, kalau nyanyi lip sync ya. Mulutnya aja yang bergerak gitu. Suaranya nggak keluar gitu. Ya, ada juga orang-orang yang begitu dalam keimanan, keislaman dan keihsanan. Zahirnya nampak, tetapi sebetulnya itu tidak ada ruhnya di dalam diri mereka. Ya, dia mengatakan, ya saya percaya Allah, saya beriman kepada Allah, tetapi sebetulnya itu hanya di mulut, tidak sampai ke dalam hati mereka, tidak keluar dari hati. Ya. Saya suka berbuat baik, gitu, tetapi itu hanya di mulut, tidak ada di dalam hati mereka. Ya, hati mereka tidak menyukai kebaikan. Hati mereka tidak menyukai kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka tidak juga meyakini ya, keesaan, kekuasaan, ya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kemudian kita perhatikan. Jadi cek betul hati-hati kita. Yang kedua adalah ucapan lisan. Yang pertama tadi adalah ucapan hati. Ya, kita pastikan hati kita senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ucapan lisan, bahwa yang keluar dari lisan kita apa yang memang sudah terbentuk dalam hati. Ketika ucapan hati itu sudah kita rasakan, sudah sering muncul dalam diri kita, dalam hati kita, maka kemudian itu juga yang akan keluar dari lisan kita. Ya. Dan ini juga penting, ya. Bahwa apa yang keluar dari lisan kita ya, sesuai dengan apa yang dari dalam hati kita. Ya, ketika hati kita penuh dengan keimanan, penuh dengan keislaman, penuh dengan keihsanan, maka yang kita keluarkan dari lisan kita juga adalah ya, terkait dengan iman, ya, terkait dengan Islam, terkait dengan ihsan, dan tidak pernah menyimpang dari itu.
Ya. Dalam konteks kita berbicara, oh saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita juga harus berikrar. Ya, mengucapkan kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam praktek yang simpel kan itu ucapannya, tetapi dalam dalam praktek yang lebih luas lagi, apa yang keluar dari lisan kita adalah bagaimana kita mempersaksikan, mengakui bagaimana esanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan kita. Ya, lisan kita membantah ya segala sesuatu yang kemudian menyifati Allah ya, atau merusak konsep keesaan Allah. Ya kita bantah. Ya, demikian juga terkait dengan kesaksian kita kepada Rasulullah SAW. Lisan kita juga kemudian ya dalam konteks syahadat tadi, ya, kalau berbicara ya dengan siapapun, kalau menyinggung Nabi Muhammad, ya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang hak. Ya, kita menempatkan Rasulullah SAW dengan lisan kita, ya, dengan kalimat-kalimat yang mulia, dan kita kemudian berusaha mencegah, ya bahkan memerangi mungkin ya orang-orang yang dengan sengaja ya, merendahkan Rasulullah SAW. Nah, ini bukti bagian dari keimanan kita. Makanya kan wajar ya kalau orang-orang yang mukmin itu bereaksi ketika ada orang yang merendahkan Allah dan Rasulnya, ya, merendahkan Al-Quran, merendahkan simbol-simbol Allah dan Rasulnya, pasti marah. Dan aneh kalau kemudian tidak ada reaksi apa-apa. Bisa ya, kalau nggak ada reaksi apa-apa, jangan-jangan ya, di dalam imannya memang tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan itu. Nah, bisa jadi ya kita terjerumus ke dalam kemunafikan, sebagaimana Allah katakan, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada dari dalam hati mereka. Padahal seorang mukmin sering sekali ya. Jadi jangan sepelekan ini, jangan sepelekan katanya respon lisan. Kok diam aja ya, Allah Rasulnya dihina. Nah, ini bisa jadi kita bagian dari meremehkan ucapan lisan. Dengan mengatakan yang penting hati saya nggak suka gitu. Ini tidak sepenuhnya benar. Karena di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang mengatakan kul, ya, katakanlah. Ya, ini kan bisa dimaknai dua, mengatakan dengan tindak tanduk perilaku tingkah pola, atau juga ya kita main dengan mengucapkan, ya memang kita mengucapkan dengan lisan kita. Ya, dari lisan kita juga keluar begitu kan perintah itu. Sehingga ada kalimat seperti dalam surah Al-Baqarah 136 ya, kul amanna. Ya, katakanlah kami telah beriman. Ya harus keluar syahadat, pengucapan itu, kesaksian itu. Ya. Bahkan di dalam surah Zukhruf ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sesembahan mereka selain Allah tidak bisa memberi syafaat ya di hari akhirat kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak ya, dan mereka meyakininya. Jadi hatinya meyakininya, kemudian lisannya bersaksi. Ya, jadi penting ini. Sehingga ada ayat yang menyebutkan di dalam surah Fussilat misalnya yang ke-30 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, berarti kan lisannya juga mengatakan. Selain tadi ya secara tingkah laku, prinsipnya, tingkah polanya, jiwanya mengatakan. Dan kalau berbicara kalau membahas kalimat bicara, berkata itu kan tidak semestinya ada suara yang keluar gitu ya. Memang ya kita diam tapi jari main handphone begitu kan, ya keluar juga kata-kata gitu kan. Ya, itu juga diklaim sebagai sebuah perkataan ya. Atau penolakan kita ya, atau gestur tubuh kita juga bisa berkata-kata. Saya kalau ditanya mau makan durian enggak? Kalau kemudian kita enggak ngomong enggak ya, tapi geleng-geleng. Nah, orang akan paham dia mengatakan tidak.
Kalau nanu berarti mengatakan iya. Nah, itu konsep berkata. Tapi jangan kemudian kita mengatakan ya nggak mesti juga keluar kata-kata, ya tidak ya. Ya. Kita bisa memahami dari dua unsur, dua pemahaman ini. Iya, kita mengatakan dengan lisan kita dan juga kita mengatakan dengan tubuh kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, ya, mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi harus dideklar juga itu kan, bahwa ya Tuhan saya itu Allah. Ya, jangan kemudian seperti segan dan malu begitu ya. Ada orang-orang yang sepertinya mengucap kalimat Allah itu susah, segan. Bahkan diganti dengan kalimat yang di atas. Apa yang di atas? Kenapa nggak bilang aja Allah begitu? Ya. Yes. Segan mengucapkan Allah diganti dengan kalimat Tuhan atau bahasa lain. Kenapa segan? Dalam ayat ini jelasnya dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dia mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqimu, ya. Lalu kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun malaikat kepadanya. Jadi ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita ya, untuk kemudian kalau memang Islam kita benar, tingkatan ya, iman Islam kita pada level yang baik ya, maka jangan segan dan malu untuk menyebutkan Allah sebagai Tuhan kita. Jangan lagi pakai bahasa yang lain ya, yang di atas Tuhan, itu ya. Sebut saja Allah. Karena itu yang Allah minta. Dan yang ketiga adalah amalan hati. Nah, jadi tadi ucapan hati, ya, ucapan lisan, ya, lebih bicara ucapan. Ya. Yang ketiga adalah amalan, ya, perbuatan hati. Nah, apa itu perbuatan hati? Ya bentuknya adalah niat, keikhlasan, ya, cinta, ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, ya, kemudian konsisten, yaitu keistiqomahan. Dan itu semua merupakan bagian dari amalan hati. Itu harus kita tunjukkan juga. Ya, kalau kita betul-betul hati kita mengatakan kita beriman kepada Allah, ya maka kemudian hati juga harus melakukan perbuatan. Apa itu? Konsisten, istiqomah, tidak berubah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd yang ke-28, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Dan orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi hati selain berprinsip mengatakan, ya, mengucapkan ya, keimanan kepada Allah, dia juga harus mengamalkan. Ya. Harus ada amalan. Ya. Ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya. Kalimat mukhlisin, ya, mengikhlaskan itu amalan apa? Ya amalan hati. Ya, hatinya itu ikhlas menjalankan agama karena Allah. Atau yuhibbunallah ka hubbillah. Dalam surah Al-Maidah misalnya ayat yang ke-54, ya. Ya, salah satu amalan lisan itu adalah cinta ya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia mencintainya, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahum, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu amalan apa? Amalan hati. Nah, kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125, ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-125, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya, sebentar kita lihat ayatnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-125.
A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan bagaimana ya hati kita juga beramal ya. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah ya orang yang lebih baik agamanya? Waman ahsanu dinan. Siapakah orang yang lebih baik agamanya? Mimman aslama wajhah. Ya, daripada orang-orang yang memasrahkan ya, atau menyerahkan ya, atau berserah ya dengan ikhlas ya, berserah diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa huwa muhsinun ya, dan dia termasuk orang yang berbuat baik. Jadi ucapan iman ya, pengakuan ucapan lisan, ucapan hati kita, ucapan lisan kita ya, ucapan hati kita ini juga harus diikuti dengan amalan ya. Salah satu bentuk amalannya adalah itu tadi ya, pasrah ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita lupa mengerjakan itu. Ya, ketika ada masalah kita lupa hati ini harus pasrah kepada Allah. Ya, ketika kita ingin meraih sesuatu kita lupa untuk kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kita mengatakan ya, apalagi kalau dalam sholat ya rajin baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam lisan kita akui Allah as-samad. Allah itu tempat bergantung, tetapi dalam prakteknya amalannya hati kita kemudian jarang atau seringkali lupa menggantungkan harapan, menggantungkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada Allah as-samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, ini kemudian harus kita sadari dan harus kita pahami. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Ya, Imam An-Nawawi meriwayatkan ya, di dalam kitab Al-Arba'in bahwa Nabi SAW bersabda, ya tidaklah seseorang di antara kalian beriman hingga kecenderungan nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan itu adalah puncak ketundukan ya, ketika seseorang tidak memiliki kecenderungan hawa nafsu kepada yang lain kecuali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan semuanya itu adalah bagian dari amalan hati. Jadi bentuk amalan hati adalah kepasrahan, ketundukan, konsisten, istiqomah gitu ya. Kemudian juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam diri kita. Dan semakin banyak itu semua terkumpul dalam diri kita, maka ya level keimanan, level keislaman, level keihsanan kita berada pada level yang baik. Yang keempat adalah amalan lisan. Yang pertama tadi kan ucapan hati, kemudian ucapan lisan, ya kemudian amalan hati dan juga amalan lisan. Ya, empat ini. Muaranya di dua ini ya, lisan dan hati. Amalan lisan dan amalan anggota badan. Nah, amalan lisan ya seperti biasa yang kita ketahui ya, level keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita ya ditujukan oleh amalan lisan dan juga anggota badan kita. Kalau amalan lisan orang yang level iman, level Islam, level ihsannya bagus ya tentu itu tadi ya. Ya lisannya sering melantunkan Al-Quran, ya sering melantunkan zikir, sering melantunkan doa, istighfar, ya mengingkari kemungkaran dengan lisannya, berdakwah, ya mengajarkan syariat Islam, ya mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Itu kan ucapan lisan. Itu tadi makanya kalau kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW dan bangsanya itu bangsa Arab. Kalau kita perhatikan ya bangsa Arab ya suka sekali mengeluarkan seruan-seruan yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul kan Masya Allah, Tabarakallah itu ya. Syafakallah, Jazakallah. Itu kan ucapan-ucapan yang seharusnya menjadi ucapan kita.
Dan ini bentuk dari tindak lanjut ya, bahwa kita ya, membenarkan Allah di hati kita, ya, berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Islam adalah agama yang benar, maka kemudian kita ucapkan juga ya, dari lisan kita kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan badan apa? Yang anggota badan ya banyak ya, sholat, kemudian ruku, ya. Kemudian juga bergerak ya, bergerak dalam rangka mencari keridhaan Allah ya, pergi ke majelis ta'lim, ya, pergi menolong orang, ya ditelepon misalnya sama orang tua, nah datang ke rumahnya, ya, bapak rindu, bergeraknya gitu amalan badan. Ada binatang ya perlu pertolongan, tangan kita bergerak, itu bagian dari amalan badan kita. Sampah ya di sungai, di jalanan numpuk, ya, kita terjun, kita kumpulkan, kita bersihkan, kita olah, itu bagian dari amalan anggota badan kita yang menunjukkan level keimanan, keislaman, dan keihsanan. Nah, dan itu merupakan bagian dari cabang iman, cabang Islam, cabang ihsan. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman. Ya, iman kan sudah terpatri dalam diri kita. Cukupkah dengan itu? Tidak. Allah katakan apa? Uzkurullaha dzikran katsiran. Sebutlah Allah, ingatlah Allah. Dengan sebutan yang banyak, dengan ingatan yang banyak. Cukupkah itu? Tidak. Wasabbihu, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita amalkan, nah ini bagian dari cara kita ya, menaikkan level keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, jika tidak ada keyakinan dalam hati seseorang karena ketidaktahuannya terhadap kebenaran, maka ini adalah kekufuran akibat kebodohan ya, dan juga pendustaan. Nah, kalau itu kondisinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-39 yang artinya ya, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Baru dengar penjelasan sedikit tentang Islam udah dibantah duluan. Kan ada orang model begitu ya. Belum sampai dengan sempurna ya, kisah Rasulullah SAW kepada mereka, tapi sudah berani menghujat, sudah berani mendustakan. Itu ada fenomena begitu. Ya. Belum sampai penjelasan Islam tentang poligami, sudah mencaci habis-habisan. Lihat tuh ajaran Islam, ya, perempuan diperbudak, ya, perempuan hak-haknya dilanggar. Belum tuntas itu ayat dibaca. Tapi sudah berani memvonis begini begitu tentang Islam. Nah, inilah fenomena yang Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-39. Ya, sudah mendustakan sebelum keterangan itu datang dengan sempurna. Adapun jika seseorang menyembunyikan kebenaran, ya, sementara ia tetap meyakini kebenaran tersebut, maka ini adalah kekufuran akibat pengingkaran dan menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14 ya, dan di antara mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau yang tadi belum tuntas ilmu, sudah kufur. Ya. Tapi ada juga orang sudah paham, tapi karena kezaliman dan kesombongan diingkari juga. Ya banyak lah ya. Ya contohnya sholat, ya udah jelas sholat itu wajib ya. Perintahnya juga nggak samar ya. Ayatnya bukan ayat mutasyabihat, ayatnya ayat muhkamat, jelas hukumnya itu kan. Waktu-waktunya Allah tunjukkan ya. Tetapi kemudian karena kesombongan dan kezaliman ya, dan kemalasan sebagainya, kemudian dia katakan, oh ini tidak ada ayat sholat ya. Tidak benar itu larangan berzina. Padahal perintahnya udah gamblang, udah jelas. Tapi karena kezaliman dan kesombongan yang ada dalam diri mereka, maka kemudian mereka ingkar juga. Ada model begitu? Ada. Siapa orangnya? Cari sendiri. Ya.
Nah, sedangkan jika niat ikhlas dan ketundukan dalam hati tidak ada, namun seseorang tetap beramal dengan anggota badannya secara lahir, maka ini juga adalah kekufuran akibat kemunafikan. Ya. Jadi ketika orang beramal, ya dibuat juga tuh sholat, ya, dibuat juga sedekah, dipergi juga haji dan umrah, tetapi kemudian landasannya bukan karena keikhlasan, bukan karena libtigo amarudhatillah, mencari keridhaan Allah, karena yang lain, maka ini juga sebetulnya menurut para ulama adalah bagian dari kekufuran. Ya, akibat dari kemunafikan, karena kan orang munafik dengan orang kufur itu kurang lebih lah sama ya. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Makanya ketika kita beramal ya harus kita ikuti, kita harus selipkan keikhlasan. Kalau enggak kita disebut sebagai orang munafik. Mungkin ada yang komplain, ini ribet amat tapi kayaknya semuanya. Ya memang begitu. Karena Allah memerintahkan udkhulu fi silmi kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Yang Allah mau itu kita kalau berislam ya semuanya sempurna, sebaik-baiknya. Sebagaimana kita juga kalau berbuat baik ya, atau kalau diminta ya. Misalnya nih, ya misalnya lah. Ini kalau kita lagi zamannya sebelum nikah gitu kan, kita cinta banget nih sama seseorang ya. Laki-laki sama perempuan, kalau perempuan sama laki-laki gitu ya. Ada istilah bucin. Budak cinta ya. Para bucin ini kalau diminta sesuatu sama yang dicintainya, apa yang dilakukan? Dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka apa yang diperintahkan, diminta oleh Allah Rasulnya, kita akan memenuhi dengan sebaik-baiknya. Nggak akan komplain, nggak akan kita ngomong, kenapa sih begini-begini? Karena memang kita cinta, nggak ada ya. Kalau kita lihat fenomena ya adanya bucin-bucin itu, mereka komplain ya. Ketika yang mereka cintai meminta sesuatu, ribet sekalipun nggak ada. Ini yang harus kita pahami. Jadi ya itulah tuntutannya. Nah, berbicara tingkatan Islam, ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Tadi kan secara umum kita membahas bagaimana tingkatan, bagaimana acuan ya atau patokan dari level keimanan, keislaman dan juga keihsanan seseorang. Nah, secara spesifik berbicara tingkatan keislaman, ya. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, Islam itu artinya adalah ketundukan atau kepatuhan. Ya, sebagaimana dalam surah apa tadi? Surah Zuhruf tadi kalau salah ya, apa surah An-Nisa ya. Waman aslama waman ahsanu dinan mimman aslama. Itu tadi ya. Siapa yang agamanya lebih baik selain orang yang Islam. Jadi, Islam itu di situ dimaknai sebagai kepasrahan atau ketundukan. Nah, adapun secara syariat ya makna Islam adalah ada dua. Yang pertama, Islam disebutkan tanpa diiringi dengan penyebutan iman. Nah, maka kondisi ini ya, yang dimaksud adalah agama secara keseluruhan. Yang mencakup persoalan usul yaitu yang pokok, kemudian juga yang cabang atau furu, dan dalam bentuk keyakinan, ucapan dan juga perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 ya, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Dalam surah Ali Imran misalnya, kita cek biar saya nggak salah kutip ya. Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ya, maka siapa yang mencari di luar Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi berbicara Islam ya, kalau dalam konteks dipisahkan dari iman, maka Islam ini adalah sebuah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang yang satu-satunya ya, tidak ada agama yang
yang diterima oleh Allah kecuali hanya Islam. Ya, agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Dan siapa yang beragama selain Islam lalu kemudian dia menghadap Allah, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah konsep teori yang merupakan bagian dari keimanan kita. Jadi sedihlah kita kalau masih juga ada kerabat kita, saudara kita, atau mungkin kita yang mengatakan, ya ada agama selain Islam yang Allah terima juga. Semua umat beragama gitu ya. Semua agama benar di sisi Allah. Ini menyalahi ayat ini. Karena Allah sudah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, demikian juga seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, yang artinya begini. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, ya hatimu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan orang-orang Islam yang lain selamat dari lisan serta tangan. Kemudian dia bertanya lagi, lalu Islam bagaimanakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, iman. Dia bertanya lagi, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan pada hari kebangkitan setelah kematian. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjadikan iman bagian dari Islam. Nah, dan disitulah letak keutamaan dari iman. Ini kita berbicara definisi Islam. Nah, kondisi yang kedua, ya, makna yang kedua, Islam disebut bersandingan dengan iman. Makanya sering disebut iman dan Islam gitu ya. Nah, ketika iman dan Islam ini digabung ya, menjadi satu frasa, maka yang dimaksud dari kalimat itu adalah segala amal dan perbuatan yang tampak, yang terlihat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang yang ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, qalatil a'rabu amanna, ya telah berkata orang-orang Arab Badui ya, amanna ya, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, katakanlah kamu belum beriman, katakanlah kepada mereka Muhammad, kamu tuh belum beriman. Tetapi katakanlah aslamna, kami baru berislam. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu taat kepada Allah Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna dari ayat ini ya, sebagian dijelaskan oleh para ulama, ada dua frasa ini tadi ya, bahwa iman dan Islam dijadikan satu, menjadi digandingkan. Ya, ketika orang Arab Badui mengatakan ya, kami beriman, aman, Allah katakan lam tu'minu, kamu tuh belum beriman. Kenapa belum beriman? Karena rupanya itu tadi ya, iman itu belum masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka ya, baru Islam ya. Ya, tapi kalau iman itu sudah masuk ke dalam dada, maka kemudian ya, iman dan Islamnya menjadi sempurna. Nah. Jadi selain mengatakan tadi meyakini tadi ya, rukun iman ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus dinampakkan di dalam segala bentuk amal dan perbuatan kita, dan itu yang kemudian disebut sebagai Islam ya. Ya, tingkatan Islam begitu ya. Jadi ada orang yang Islamnya baru di hati atau baru di dalam perbuatan ya. Levelnya begitu ya. Nah, yang bagus itu adalah ya, yang level Islam yang baik adalah mereka yang sudah menyempurnakan keduanya ya, hatinya betul-betul ya
telah masuk, ya, keimanan telah betul-betul masuk ke dalam hati, ke dalam dada, ya bercokol, bersarang begitu ya, berakar begitu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Kemudian perbuatan mereka ya, dari lisannya, gerak tangannya, gerak kakinya, ucapannya, ya, penglihatannya, pendengarannya, dia mengacu kepada konsep aslamna, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, anggota badannya ya potensi yang dimilikinya ya diarahkan ya dia kerjakan, dia berbuat ya, dengan dasar, dengan pondasi keislaman atau kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah ya, level keislaman yang baik ya, level keislaman yang sempurna. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, kepada Sa'ad ya radhiyallahu anhu, ketika Nabi memberikan seseorang dan tidak memberi kepada orang lain ya, namun Sa'ad kemudian menganggap orang tersebut lebih utama dari orang lain, dari orang yang diberi oleh Nabi. Lalu Sa'ad mengatakan kepada Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya dia adalah seorang mukmin. Kemudian Rasulullah menimpalnya, janganlah kamu katakan dia seorang mukmin, namun katakanlah dia seorang muslim. Maksudnya adalah sesungguhnya engkau tidak bisa mengetahui keimanannya, namun yang engkau tahu hanyalah keislamannya berupa amal-amal yang terlihat. Jadi level keislaman seseorang yang tadi ya, yang baik, yang sempurna adalah mereka yang sejalan ya, atau memenuhi amalan-amalan iman dan Islam di dalam hati dan juga tingkah laku dan perbuatan mereka. Kita memang tidak bisa melihat keimanan hati seseorang ya, tapi yang kita lihat adalah tingkah lakunya, tingkah polanya. Maka kemudian sebagaimana merujuk ke dalam surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-14, ada orang-orang yang bisa jadi ya Allah tidak akui ya, Allah tidak sebut sebagai seorang mukmin, tapi baru mencapai seorang muslim. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam dada. Nah, maka berbahagialah kita yang ya, sudah berusaha menanamkan iman di dalam dada kita, dan kemudian ya, berusaha pula untuk menegakkan ya, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan kita. Lisannya sudah tunduk kepada Allah, dia buktikan dengan bertasbih. Pandangannya sudah tunduk kepada Allah, dengan dia buktikan lebih banyak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Pendengarannya juga sudah tunduk kepada Allah dengan dibuktikan apa? Yang dia dengan hanya yang baik-baik, yang halal-halal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga dia sudah tunduk kepada Allah, sudah Islam kepada Allah, sudah beriman kepada Allah dengan dibuktikan apa? Tangan ini tidak pernah melakukan kemaksiatan, tetapi digunakan untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kakinya, demikian pula dengan harta yang dimilikinya. Dibuktikan itu semua sebagai bagian dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Tadrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.